Baik, mari kita satu di dalam doa. Kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan pada malam hari ini bersyukur bahwa kami telah menaikkan setiap pokok doa kami juga telah memuji memuliakan nama-Mu, dan tibalah saatnya kami akan bersama-sama mempelajari tentang kebenaran firman-Mu. Kami mohon anugerah, kami mohon pertolongan-Mu bagi setiap kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikannya maupun setiap kami yang mendengar. Dan biarlah melalui kebenaran firman-Mu dan pemahaman kami akan kebenaran firman-Mu membawa kami untuk hidup semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Pimpin dan sertai kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan bersama-sama mempelajari tentang pembenaran dan pengudusan. Kalau melihat tema ini, mungkin ada di antara kita yang mengingat bahwa tema ini sudah pernah dibahas. Benar bahwa tema ini pernah dibahas ketika kita membahas tentang doktrin keselamatan yang pada beberapa waktu lalu disampaikan oleh Dr. Stephen. Bagi Bapak Ibu yang telah mempunyai aplikasi GPMI, di sana juga telah di-upload tayangan tentang pembahasan kita ini yang disampaikan oleh Dr. Stephen. Saya sendiri juga sudah melihat secara langsung, melihat kembali gitu ya, apa yang disampaikan oleh Dr. Stephen berkaitan dengan pembenaran dan pengudusan. Dan pada malam hari ini, sebenarnya dari sudut pandang reform itu sama, gitu. Tetapi ada hal-hal yang ingin saya tambahkan sehubungan dengan pemikiran Calvin tentunya. Karena dalam bulan ini kita membahas tentang pengaruh pemikiran Calvin di dalam tema-temanya. Dan pada malam hari ini adalah pembenaran dan pengudusan. Jadi pada malam hari ini saya mencoba untuk membahasnya lebih sempit dan lebih mengarah kepada pemikiran dan pengaruh dari Calvin. Apa yang terjadi ketika Calvin membahas atau menyatakan pemikirannya tentang pembenaran dan pengudusan? Mari saya mengajak kita melihat tentang latar belakang pada abad pertengahan. Di dalam buku pegangan Calvin, yang berjudul buku pegangan Calvin, karangan Herman J. Seder-Lewis, ia menjelaskan tentang keadaan yang terjadi. Di mana yang pertama bahwa para teolog abad pertengahan memandang kebenaran dari sudut sakramen tobat, di mana anugerah yang membenarkan diinfusikan secara supernatural. Jadi pembenaran itu adalah sesuatu yang diinfusikan, dimasukkan ke dalam diri manusia atau kehidupan setiap manusia yang berdosa itu. Di sanalah proses pembenaran itu. Pembenaran adalah suatu unsur yang terdiri dari beberapa unsur, termasuk penginfusian anugerah, perubahan di dalam kehendak manusia, dan pengampunan dosa-dosa yang menandai perpindahan si pendosa dari kondisi dosa ke kondisi anugerah dalam sakramen. Maksudnya di sini adalah bahwa penginfusian itu membuat diri manusia yang berdosa itu memiliki kehendak, lalu menghasilkan satu perbuatan baik, dan di dalamnya akan ada satu pertobatan. Jadi tidak lepas daripada kemampuan diri manusia itu sendiri. Itu hal yang pertama yang terjadi, pemahaman yang terjadi pada abad pertengahan. Dan yang kedua adalah di mana pada waktu itu mereka mengasumsikan sasaran pembenaran itu tidak dicapai secara sekaligus, melainkan hanya lewat proses seumur hidup, di mana perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan di dalam kondisi anugerah berperan dan mengumpulkan semacam jasa. Demikianlah pembenaran juga diberikan kepada transformasi pasca sakramen tobat itu. Jadi pemahaman yang terjadi pada abad pertengahan di saat Calvin ingin menyampaikan tentang pembenaran itu, bahwa konsep yang ada pada waktu itu mereka mengasumsikan bahwa pembenaran itu tidak terjadi secara sekaligus, melainkan melalui suatu proses. Melalui proses yang dialami seumur hidup melalui perbuatan-perbuatan baik. Ini yang terjadi. Dan melalui pemahaman-pemahaman atau asumsi yang ada pada abad pertengahan itu, muncullah Calvin yang menentang akan asumsi itu dengan menyatakan konsepnya tentang pembenaran. Kita mungkin sudah mendengar bahwa di dalam pembahasan beberapa waktu yang lalu bahwa pembenaran itu adalah melalui iman.
Iman mempersatukan orang percaya dengan Kristus di dalam satu kesatuan mistis. Kalau kita sudah melihat beberapa waktu yang lalu tentang persatuan mistis, di sana di dalam institutio Calvin mengartikan bahwa iman itu adalah pengetahuan yang kokoh dan pasti akan kemurahan Allah kepada kita berdasarkan kebenaran janji yang diberikan secara cuma-cuma di dalam Kristus yang diungkapkan kepada pikiran kita sekaligus memeteraikan hati kita melalui Roh Kudus. Ini pengertian iman daripada konsep Calvin ini, bahwa iman ini adalah satu pengetahuan yang kokoh dan pasti akan kemurahan Allah. Jadi iman dapat dimiliki oleh setiap orang yang bisa memiliki iman itu hanya karena kemurahan Allah, dan itu berdasarkan akan kebenaran janji yang diberi di dalam Kristus. Dari pengertian ini kita dapat melihat bahwa iman bagi Calvin itu sama sekali bukanlah kemampuan bawaan yang di dalam natur manusia yang cemar, tetapi ini merupakan satu tindakan dari Allah yang diberikan secara cuma-cuma kepada manusia dan melalui karya penebusan Kristus. Dan berulang kali Calvin menyatakan bahwa iman adalah karunia dari Roh Kudus. Iman adalah karya Roh Kudus yang merupakan karunia supernatural yang diterima dengan anugerah. Olehnya manusia tanpa karunia itu tidak dapat percaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pembenaran dan pengudusan adalah yang diterima oleh mereka di dalam Kristus itu menghasilkan atau berdampak anugerah ganda. Apa yang dimaksud dengan anugerah ganda? Yang pertama adalah bahwa persatuan orang percaya dengan Kristus membawa dampak secara langsung pada pembenaran akan dirinya. Jadi dampak daripada persatuan dengan Kristus itu membawa anugerah ganda dalam diri orang percaya, yaitu persatuan itu secara langsung akan membenarkan dirinya. Dan yang kedua, bahwa melalui persatuan orang percaya dengan Kristus, orang percaya itu mulai melakukan proses seperti Kristus melalui kelahiran kembali. Pembenaran oleh iman adalah instrumen-instrumen yang melaluinya manusia berdosa dibawa kepada pemahaman yang benar tentang Allah yang kudus. Seperti halnya Martin Luther, bagi Calvin, doktrin pembenaran adalah doktrin yang cukup sentral dan yang mempengaruhi dia. Kalau kita lihat dalam pembahasannya, dalam pemahamannya, dalam karya-karyanya, ketika dia membahas tentang eksegesis kitab Roma di tahun 1540 dan tulisannya sebagai responnya terhadap Sadoleto, itu adalah tanggapan terhadap Roma Katolik tahun 1539, di sana sangat tergambar bagaimana dia menentang dan memahami tentang pembenaran itu. Pembenaran adalah engsel utama di mana agama berputar. Bagi Calvin, dibenarkan berarti orang yang bersangkut paut telah dianggap benar oleh Allah dan diterima berdasarkan kebenaran tersebut. Kalau kita melihat secara teoritis, diterima berdasarkan kebenaran tersebut. Diterima. Penerimaan ini biasanya terjadi dengan dua cara. Yang pertama, bahwa orang tersebut sudah memenuhi standar-standar Allah melalui kemurnian atau kekudusan hidupnya. Tetapi dalam keberdosaan manusia, tentu manusia tidak mampu untuk dapat melakukan hal itu dengan sempurna. Tetapi hal yang kedua, penerimaan itu juga dapat dilakukan dengan ia mengambil kebenaran Kristus melalui iman dan dengannya ia mengenakannya. Sehingga Allah melihat dia sebagai pribadi yang benar di hadapannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pembenaran sebagai penerimaan yang mana Allah menerima kita ke dalam kebenarannya, ini adalah penerimaan yang sempurna sebagai orang-orang benar di hadapan Allah. Dan pembenaran ini terdiri dari pengampunan dosa dan pengimputasian kebenaran Kristus. Jadi ini ada dua hal yang
ditekankan di dalam pembenaran dari Calvin, yaitu pengampunan dosa dan pengimputasian, pengimputasian kebenaran Kristus. Bagi Calvin, dia tidak memandang pembenaran sebagai suatu proses. Tapi Calvin berpendapat bahwa pembenaran itu hanya terdiri dari pengampunan dosa dan pengimputasian kebenaran Kristus yang asing secara cuma-cuma. Walaupun orang-orang percaya disatukan dengan Kristus melalui iman, mereka diperdamaikan dengan Allah hanya karena dosa mereka diampuni dan tidak diperhitungkan terhadap mereka. Tentunya hal ini bertentangan dengan pandangan Katolik Roma. Beberapa waktu lalu juga sudah disampaikan oleh Contoh Stephen gitu ya, sehubungan dengan pandangan Katolik Roma. Dalam hal ini saya ingin mengulangnya sedikit, di mana dalam pandangan Katolik Roma pembenaran itu adalah melalui Roh Allah kita dibentuk ulang untuk menjadi taat terhadap Taurat. Mereka mendeskripsikan kebenaran manusia yang telah dilahirkan kembali dengan cara sedemikian rupa, sehingga orang diperdamaikan sekali untuk selamanya dengan cara melalui iman kepada Kristus bisa dianggap benar di hadapan Allah karena perbuatan-perbuatan baik dan diterima karena jasa-jasa itu. Jadi penekanan dari pandangan Katolik Roma adalah melalui pembenaran itu terjadi karena manusia itu melakukan perbuatan-perbuatan baik dan diterima karena jasa-jasa itu. Dan inilah yang bertentangan dengan pandangan Calvin, bahwa manusia itu dibenarkan hanya karya Allah semata. Bagi Calvin, pembenaran adalah pengimputasian Allah. Apa yang dimaksud dengan pengimputasian? Itu bukan penginfusian gitu ya. Ini dua istilah yang dikenal dalam doktrin pembenaran dari Calvin. Yang sering kita dengar pengimputasian dan bukan penginfusian. Jadi di mana Allah melihat bahwa kebenaran kita bukanlah di dalam kita. Infusi itu masuk ke dalam kita, melainkan di dalam Kristus. Bahwa kita memilikinya hanya karena kita adalah orang-orang yang turut mengambil bagian di dalam Kristus, di dalam soal penerimaan di hadapan Allah, kebenaran manusia adalah selalu tidak bernilai. Jadi, pembenaran adalah pengimputasian Allah, maksudnya bahwa kebenaran manusia itu didasarkan pada kebenaran Allah itu sendiri. Dan manusia dapat diterima, dibenarkan itu adalah sesuatu yang tidak bernilai. Kebenaran di dalam diri manusia itu ada sesuatu yang tidak bernilai karena sesuatu yang dalam dosa yang menajiskan sehingga tidak bisa membawa manusia kepada kebenaran, sehingga kebenaran itu hanya dapat terjadi dari pengimputasian Allah sendiri. Tema kunci kebenaran yang diajarkan oleh atau dibahas oleh Calvin adalah bahwa pembenaran itu adalah sesuatu yang cuma-cuma, yang terlepas dari segala perbuatan manusia. Jadi tidak ada satupun perbuatan manusia yang dapat membawa manusia itu menjadi pribadi yang dibenarkan di hadapan Allah. Itu semata-mata adalah karya Allah, itu semata-mata adalah sesuatu yang cuma-cuma yang Allah lakukan bagi manusia. Kalau kita lihat lagi dalam pemahaman tentang tulip gitu ya, bagaimana pemahaman Calvin bahwa bagi orang-orang pilihannya sajalah pembenaran itu dikerjakan. Orang percaya seharusnya yakin bahwa satu-satunya pengharapan mereka untuk warisan kerajaan sorgawi terletak di dalam fakta bahwa dengan dicangkokkan ke dalam Kristus, mereka secara cuma-cuma dianggap benar. Jadi kita secara cuma-cuma, secara di dalam anugerah Allah, kita dianggap benar, kita dibenarkan oleh Allah. Sebab sehubungan dengan pembenaran, iman adalah sesuatu yang pasif. Jadi iman yang kita miliki untuk dapat percaya kepada Allah itu pun adalah sesuatu yang pasif. Allah lah yang mengerjakan di dalam diri kita sehingga kita dapat memiliki iman itu. Tidak membawa apapun dari milik kita kepada pemulihan perkenanan Allah, melainkan menerima Kristus apa yang kita tidak miliki. Jadi Allah lah yang mengerjakan di dalam kita untuk kita dapat diterima di hadapannya.
Di dalam pengertian Calvin tentang kebenaran itu ada 2 aspek. Ada 2 aspek tentang pengudusan. Kita masuk ke dalam itu pembenaran, ini masuk ke dalam pengudusan. Ada 2 aspek yang tidak terpisahkan yang dikaitkan oleh pertobatan manusia. Yang pertama adalah mematikan manusia lama dan mengambil bagian dalam kehidupan yang baru. Jadi sejak kita mengambil bagian di dalam iman kita, sehubungan dengan Kristus, kita dibenarkan oleh Kristus, maka sejak itu kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang bersama dengan Allah. Kristus yang diam di dalam kita menguasai seluruh kehidupan kita, dan kita dibentuk oleh kelahiran baru atau dengan pengudusan. Dan 2 aspek yang tidak terpisahkan ini yaitu karena kita mematikan manusia lama kita dan mengambil bagian dalam kehidupan baru. Di mana kita sadar bahwa ketika Allah menciptakan Adam yang begitu sempurna, yang di mana Allah bertujuan bahwa melalui Adam ciptaannya, yang pertama itu Allah akan menghadirkan kebaikan Allah, namun manusia merusaknya dengan dosa, dan gambar itu telah rusak oleh dosa, dan manusia dapat dipulihkan melalui karya Kristus. Di dalam Efesus 4 ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi ketika kita sudah dibenarkan, kita memakai manusia baru kita dikuduskan dengan memakai manusia baru di dalam diri kita, dan kita diciptakan baru menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana lebih dalam lagi pandangan pengudusan dari Calvin? Ya, Calvin memandang pengudusan sebagai suatu perubahan yang sungguh-sungguh di dalam hidup kita kepada Allah. Jadi ketika kita sudah dibenarkan, kita dikuduskan, ada suatu perubahan yang sungguh-sungguh di dalam hidup kita kepada Allah, yang merupakan tindakan mematikan keinginan daging dan manusia lama dan hidup dalam pimpinan Roh. Pengudusan sama dengan pengetahuan tentang Allah, di mana kita dituntun untuk semakin mengenal tentang Allah. Pengudusan dalam pandangan Calvin berarti perubahan sikap atau tindakan manusia dari hidup menurut daging dan manusia lamanya kepada pimpinan Roh Kudus. Di dalam pengudusan itu nyata tindakan Allah yang memilih dan menguduskan orang percaya menurut kehendaknya. Kalau kita lihat apa kaitan atau hubungan pembenaran dan pengudusan? Bagi Calvin, seperti tadi, iman menghasilkan anugerah ganda. Pengudusan bukanlah efek dari pembenaran dan juga bukan merupakan bagian dari pembenaran. Ini adalah sesuatu yang terpisah namun saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dari pembenaran itu akan menghasilkan kelahiran kembali dalam hidup manusia. Kita lihat pengaruh pemahaman tentang pengudusan dan pembenaran ini, bahwa pembenaran dan pengudusan ini adalah sesuatu yang tidak dapat terpisah. Di mana ketika iman kita menerima Kristus, maka bukan hanya pembenaran yang terjadi, namun Roh Kudus melahirbarukan atau pengudusan itu pun terjadi. Di dalam hal ini, Calvin merujuk pada Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan 34. Ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin
mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan," sebab mereka semua besar kecil, aku mengenal mereka. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Orang yang sungguh-sungguh dibenarkan. Jadi ini adalah ayat yang dirujuk oleh Calvin bahwa orang yang sungguh-sungguh dibenarkan oleh iman akan menjalani satu perubahan hidup baru di dalam dirinya, maka akan menghasilkan satu perbuatan-perbuatan baik yang akan dilakukannya. Ini yang kita lihat bahwa dari pemahaman tentang Calvin dari pembenaran dan pengudusan itu, bahwa ini adalah sesuatu yang berbeda, satu yang berbeda namun saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Bahwa dari pembenaran maka manusia itu akan yang baik, yang hidup yang dikuduskan itu. Dan yang kedua dari pengaruh pemahaman dari Calvin, yaitu yang kedua adalah tentang adanya jaminan keselamatan. Pembenaran adalah deklarasi Allah di dalam diri manusia. Dan pada waktu yang sama, hati kita diteguhkan bahwa kita benar. Maka manusia yang menerima pembenaran itu akan menerima pemeliharaan Allah tentang keselamatannya. Maka pembenaran itu sendiri membawa kita kepada satu jaminan. Dan ini adalah poin yang berulang kali disampaikan oleh Calvin. Salah satunya di dalam karyanya di dalam buku The Necessity of Reforming the Church. Ia katakan di sana, saya kutip, yang terakhir ada kesalahan lain yang paling menyerupai sangkar, yang bukan hanya menduduki pikiran manusia, tetapi dipandang sebagai salah satu pokok ajaran iman yang utama dan yang dianggap tidak saleh jika diragukan, yaitu bahwa orang percaya harus terus-menerus berada dalam keterombang-ambingan dan ketidakpastian mengenai kondisi mereka dalam perkenanan ilahi. Dengan saran iblis ini, kuasa iman dipadamkan sepenuhnya. Berkat-berkat dari penebusan Kristus dihancurkan dan keselamatan manusia digulingkan. Karena seperti pernyataan Paulus bahwa yang disebut iman hanyalah iman Kristen yang menginspirasi hati kita dengan keyakinan dan memberi kita keberanian untuk datang ke hadirat Allah. Tidak ada pandangan lain yang dapat mempertahankan doktrinnya yang ia sampaikan di tempat lain, bahwa kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu adalah anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dari apa yang disampaikan oleh Calvin tentang pembenaran dan pengudusan membawa kita memiliki satu pengaruh di dalam iman kita bahwa kita memiliki jaminan keselamatan yang tidak membuat kita terombang-ambing karena kita sudah dinyatakan benar di hadapan Allah. Walaupun kita di dalam kemanusiaan kita, dalam keberdosaan kita gitu ya, kita masih sering kali jatuh di dalam dosa. Tetapi ada pengudusan yang Allah kerjakan di dalam kita ketika kita datang memohon pengampunan kepadanya. Dan tentunya ini akan menghasilkan satu sukacita besar bagi kita. Ini akan mendatangkan satu sukacita yang besar bagi kita bahwa jaminan itu bukan hanya berlaku saat kita ada di dalam dunia ini, tetapi nanti kelak. Jadi ini menjadi satu ketenangan di dalam diri kita bahwa kapanpun Tuhan memanggil kita, kita ada di dalam jaminan kebenaran Kristus. Kita diperhitungkan sebagai orang-orang yang benar di hadapan Allah. Bukan karena perbuatan-perbuatan kita, tapi karena Kristus ialah yang ada di dalam hidup kita. Maka ini akan menghasilkan satu sukacita besar di dalam kita, baik sekarang maupun kelak ketika kita berada pada penghakiman Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini pengaruh yang ada dalam pemikiran Calvin dan apa implikasi atau aplikasi yang bisa kita lakukan di dalam hidup kita ketika ini ada sesuatu yang tidak dapat terpisahkan, ketika itu menjadi satu jaminan keselamatan bagi kita itu mendatangkan satu sukacita yang besar bagi kita. Apa implikasi atau aplikasi yang bisa kita lakukan di dalam hidup kita sehari-hari?
yaitu bagaimana kita memiliki hidup yang meneladani Kristus. Allah telah mendamaikan kita dengan dirinya di dalam Kristus. Maka di dalam Kristus kita ditentukan menjadi gambar yang dikehendakinya. Kita menjadi pribadi yang mau hidup meneladani Kristus. Hidup di dalam bagaimana cara Kristus berpikir, bagaimana kehidupan Kristus. Dan Calvin melihat hal pemikiran menjadi serupa dengan Kristus ini, bahwa hidup orang percaya didasarkan pada hidup dan teladan yang nyata dari Kristus, di mana setiap orang percaya haruslah memikul salibnya di dalam mengikut Tuhan. Kristus sudah memberikan teladan bagi kita, supaya kita hidup menyerupai Dia. Menyerupai Kristus bukan berarti kita harus mati di kayu salib seperti Kristus gitu ya, tetapi bagaimana kita meneladani Dia di dalam tindakan iman kita, melalui kita mati dan bangkit bersama dengan Kristus dalam pengudusan itu, dan bagaimana kita hidup bersama-sama dengan Kristus hari demi hari. Hal yang kedua adalah bagaimana kita hidup di dalam kekudusan yang sesungguhnya. Calvin mendasarkan tentang kekudusan ini, bagaimana kita dinyatakan atau dikuduskan oleh Allah ini bukanlah bagi Calvin bukanlah satu tujuan akhir, tetapi ini bukan suatu tujuan akhir yang harus menjadikan sempurna bagi manusia, tapi ini adalah suatu proses yang harus manusia jalani hari demi hari, ya, karena kita masih di dalam kedagingan kita masih di dalam hidup di dalam dunia ini, yang mana pada akhirnya kita harus nanti akan mendapatkan garis finish kita masing-masing gitu. Tapi bagaimana di dalam perjalanan hidup itu kita mau hidup di dalam kekudusan Allah yang sesungguhnya. Kita mempunyai satu kekuatan, satu kebulatan tekad untuk mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Maka di tengah-tengah segala godaan, di tengah-tengah segala tantangan yang membawa kita untuk bisa jatuh di dalam dosa, maka kita mau memiliki satu tekad bahwa mengingat bahwa siapa kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Kristus. Kita mau hidup di dalam kekudusan yang Allah inginkan, dan kita mau hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki, karena kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Allah. Dan tentunya tanpa kekuatan daripada Allah sendiri, kita tentu tidak mampu untuk dapat hidup seperti apa yang Tuhan inginkan di dalam kekudusan itu. Dan hal yang ketiga yang bisa kita lihat di dalam hidup kita, kita harus melihat dan memandang bahwa hidup kita adalah milik Allah. Bagaimana kita adalah seorang yang dulunya harusnya menerima binasa karena dosa kita, tetapi Allah yang membenarkan kita, Allah yang membebaskan kita dari hukuman itu, dan Allah yang harusnya memiliki kehidupan kita. Dan kita harus menyadari bahwa hidup yang sudah dibenarkan ini adalah hidup yang menjadi milik Allah, seperti di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Bagaimana hidup yang telah dibenarkan, yang dikuduskan itu kita persembahkan kepada Allah sebagai persembahan yang hidup. Kita mau memberikannya kepada Allah, dan kita sadar bahwa hidup yang telah dibenarkan ini adalah hidup yang miliknya Allah, dan kita mau berjalan di dalam kehendak Allah semata. Dan membawa kita juga ketika kita memandang bahwa hidup ini sebagai milik Allah, maka kita sadar bahwa di dalam kehendak kita, di dalam seluruh rencana-rencana hidup kita, di dalam seluruh perbuatan kita, itu bukan milik kita sendiri. Tapi kita selalu sadar bahwa kita adalah milik Allah, maka di dalam semuanya itu, di dalam seluruh rencana hidup kita, di dalam seluruh perbuatan kita, di dalam seluruh akal kehendak hidup kita, maka kita bukan mencari kesenangan kita, tetapi bagaimana kita mencari apa yang Tuhan kehendaki. Kita melupakan diri kita, kesenangan diri kita mengejar dan mencari kesenangan Allah. Dan yang terakhir, bahwa ketika kita memandang bahwa hidup ini adalah milik Allah, tentunya kita mau
menyerahkan hidup ini untuk melayani Tuhan. Bagi Calvin, menyatakan bahwa tujuan hidup Kristen yang telah dibenarkan dan dikuduskan adalah untuk melayani Allah. Dan hidup yang kita miliki, ini kita persembahkan, kita mau pakai untuk melayani Tuhan, karena Tuhanlah yang telah membenarkan kita, dan pada saatnya kelak kita juga akan memberikan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin terasa singkat karena saya melihat memang sudah banyak sekali dibahas ketika berkaitan dengan doktrin keselamatan. Mungkin ada yang ingin dibahas atau ingin didiskusikan, dipersilahkan. Atau mungkin ada yang ingin ditambahkan oleh Muse atau rekan-rekan yang lainnya, dipersilahkan. Tidak ada, Janta. Iya, sepertinya ini persekutuan doa malam yang tersingkat ini sebenarnya. Ya, karena jujur saya juga agak sedikit bingung gitu, karena pengertian dan lain-lainnya sudah dibahas juga di dalam doktrin tentang keselamatan itu gitu ya. Jadi saya hanya melengkapi dan membahas apa secara khusus yang belum dibahas pada beberapa waktu yang lalu gitu. Oke, kalau tidak ada, kita akan mengakhiri sebagai kesimpulan bahwa kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh Allah, kita adalah orang-orang yang telah menerima pengudusan yang dikerjakan oleh Allah di dalam diri kita. Siapa kita? Kita tidak bukan siapa-siapa di hadapan Allah tanpa anugerah Allah. Itu sebabnya sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah Allah ini, biarlah kita selalu menyadari bahwa hidup kita adalah milik Tuhan, kita mau persembahkan untuk melayani Tuhan, dan kita mau setia sampai akhir kehidupan kita, karena dialah Allah yang telah memilih kita dan membenarkan kita, serta menguduskan kita di dalam anugerahnya. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, pada malam hari ini, kami telah melihat bagaimana karya Tuhan di dalam kehidupan kami, orang-orang berdosa, kami yang tidak layak, kami yang harusnya mendapatkan hukuman daripada Allah, tapi kami sungguh bersyukur bahwa Engkau sudah beranugerah bagi kami, Engkau membenarkan kami, Engkau yang menguduskan kami. Kami bersyukur untuk anugerah yang begitu besar di dalam hidup kami, dan biarlah membawa kami kepada satu pandangan nilai hidup, bahwa hidup kami ini bukan milik kami, tetapi milik Kristus yang telah membenarkan dan menguduskan kami, dan biarlah melalui semuanya ini kami bisa persembahkan untuk melayani Tuhan, untuk setia menyampaikan kabar baik, kabar Injil Tuhan bagi orang-orang yang belum mendengarnya, dan kami boleh setia sampai pada akhirnya, karena kami yakin ada satu jaminan keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah ini boleh menguatkan kami terus melangkah hari demi hari bersama dengan Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.